perjalanan ya masih katakanlah baru, tapi mungkin waktu kalau berumur mungkin 5-6 tahun ini sudah dibicarakan di sabda ya. Oke, now ketika datang pihak asesor ke Abdi Sabda, lalu mereka bertanya sama kita, apa yang menjadi ciri khas kalian? Tidak ada yang bisa menjawab. Karena kalau misalnya kalian bilang ciri khas kalian PL, di mana juga ada. PB, yang lain juga ada. Ini among Protestan. Kalau bicara sejarah gereja, ya mereka juga punya. Pak, mereka juga punya. Apa yang kalian punya, mereka tidak punya. Lalu akhirnya mereka sendiri yang memberikan jawaban. Yang kalian punya, mereka tidak punya adalah pelayanan yang satu ini. Menjadi bagian dari pengajaran di Abdi Sabda, teori dan praktek. Itulah menjadi nilai tambah. Ya, added value of Abdi Sabda ada di situ. Yang nanti kalau kau ke lapangan akan sangat berhadapan dengan apa yang saya katakan ini. Ya, baik, sekarang kita masuk kepada diskusi, kepada grup. Silakan pimpin diskusinya. You may start. Who will moderate? Aigren, Amos, or Bernhard? You may start. Silakan. Baik, kepada teman-teman semua, kita masuk pada termin diskusi kita. Kita buka pada sesi pertama. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan pada 3 orang penanya. Before you start discussing this, I would like to inform you, whoever raise question in English +3. Whoever raise question combination of English Indonesia 1.5. Whoever raise question in Indonesia 0. Yeah, is that clear? Yeah. So I will take note on you. You may start. Yes, sir. Silakan Aigren, lead again. Rantopnya aja. Who? Baik, kepada saudara. Sesi pertama kasih 3 orang lah ya. Yes, sir. Yang pertama ada saudara Ranto, kemudian yang lain teman-teman. Apakah tidak ada teman-teman yang lain untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan? Ya, terima kasih. Sembari menunggu pertanyaan teman yang lain, kepada saudara Ranto untuk termin pertama, kami persilahkan. If to me, so my question is, how can we to know perbedaan among okultisme and kuasa dari Tuhan? Karena terkadang we can see in real life bahwa okult and kuasa dari Tuhan ini terkadang hampir-hampir mirip gitu. Terima kasih. Thank you for saudara Ranto. Tuhan
di mana di dalam dari pemahamannya ini didapatkan bahwasanya okultisme itu dalam pemahaman orang Kristen adalah filsafat kosong atau ajaran temurun-temurun tentang roh yang bersumber dari kekuatan setan. Lalu bagaimana kita membedakannya? Sesuai dengan pertanyaan Ranto tadi. Dalam hal ini, kita sebagai orang Kristen, tentunya kita mudah memahami apakah itu dari kuasa iblis atau dari kuasa Tuhan. Mengapa kami nyatakan demikian? Bahwasanya kita sebagai Kristen banyak diajarkan tentang hal ini. Terkhusus tadi juga Bapak dosen kita telah menjelaskan bahwasanya pemahaman ini bisa kita terima dari kitab Injil, dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mungkin dari pemahaman-pemahaman ini bisa kita, dari kitab-kitab ini bisa kita pahami bagaimana itu sebenarnya kuasa dari Tuhan itu sendiri atau kuasa dari iblis. Dan juga telah tadi kami jelaskan bahwasanya kalau kuasa iblis itu mengharapkan imbalan seperti itu. Melainkan kuasa Allah adalah kuasa yang telah diberikannya cuma-cuma kepada kita. Mungkin ini yang bisa kami tanggapi dari pertanyaan Ranto, bisa juga ditambahi oleh teman-teman penyaji lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada saudara Amos. Di sini saya akan menambah sedikit. Yang perlu kita ingat di sini, bagaimana kita mengetahui bahwasanya perbedaan antara kuasa iblis dengan kuasa Tuhan. Yang pertama itu adalah bahwasanya kuasa Tuhan itu tentu membawa kita kepada terang. Sedangkan kuasa iblis itu akan membawa kita kepada kegelapan. Nah, bagaimana kita membedakannya itu? Dari pengalaman Yesus, ya ketika dicobai iblis, tentu kita dapat mengetahui bagaimana cara-cara daripada iblis, kuasa-kuasa daripada iblis untuk menguji. Artinya, semuanya itu kita ketahui ketika kita, bagaimana kita menyerahkan diri kita, mempercayai kita untuk berjalan dalam kuasa Tuhan. Artinya, ketika kita menyerahkan diri kita ke dalam kuasa terang Tuhan, tentu kuasa-kuasa kegelapan daripada iblis itu tidak akan terjadi pada kita. Mungkin itu yang kalau saya tambahin, atau bisa tambahi teman kami juga. Saya akan menambah sedikit seperti yang dibilang saudara Aigren, bahwasanya iblis akan selalu membawa kita ke dalam kegelapan dan Tuhan akan membawa kita ke dalam terangnya. Kita ketahui bahwasanya iblis memang bisa melakukan mukjizat, tetapi semua yang diberikan iblis itu endingnya pasti akan menghancurkan dan tidak pernah membawa kebaikan. Berbeda sekali dengan kuasa yang diberikan Tuhan. Kuasa Tuhan sanggup melakukan mukjizat, dan pada saat yang sama mukjizat itu menyatakan kebaikan bagi orang yang menerimanya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kuasa iblis itu akan selalu membawa kita ke dalam kegelapan. Tetapi kuasa Tuhan akan selalu membawa kita ke dalam terang. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, kami kembalikan. Baik, terima kasih kepada penanya saudara Ranto. Apakah ada yang masih kurang jelas atau kritikan, tambahan? Terima kasih jawabannya penyaji, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih untuk kita semua. Kita masuk sekarang pada termen kedua. Pada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya Bobi Sinaga, penyaji. Dinakana penyaji. Baik, kepada saudara Bobi Sinaga dan Dinakana Jaloho. Kemudian, apakah ada masih ada teman-teman yang lain?
Baik, kepada saudara Bobby dan saudara Dina Kanisialoho, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Thank you. Di sini saya akan bertanya kepada tim penyaji. How will the group respond if this man asks the name of Allah interpreted? Artinya mana? Bagaimana tanggapan penyaji tentang kuasa iblis atau dukun menggunakan nama-nama Allah ketika dia melakukan suatu praktek di dalam menyembuhkan seseorang? Terima kasih. Okay, thank you to Bobby. You can write your question in our column chat. And then to saudari Dina, kami persilahkan. Thank you to our moderator. And my question is, how to your opinion about people to do occultism, but they are also believe in God, and they also go to the church. How do you give a service to them? Bagaimana menurut penyaji tentang orang-orang yang memang memiliki okultisme tersebut, tetapi mereka juga percaya kepada Allah, dan seperti yang kita lihat juga ada juga dukun yang pergi ke gereja gitu. Nah, bagaimana menurut para penyaji tentang untuk memberikan pelayanan kepada mereka agar mereka juga menyadari bahwasannya okultisme itu tidak baik gitu. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Apakah ada teman satu lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, beri kami waktu sebentar kepada penyaji. Kami akan menjawab pertanyaan daripada saudara Bobby dan Dina Kanisialoho. Baik, terima kasih. Sini kami akan menjawab pertanyaan daripada saudara Bobby. Bagaimana tanggapan tim kelompok jika kuasa dukun iblis menggunakan nama Allah dalam prakteknya? Baik. Apakah bisa kuasa daripada iblis menyatu dengan kuasa Tuhan? Yang artinya menurut kami bahwasanya itu sama sekali tidak ada manfaatnya ketika dukun menggunakan nama Tuhan dalam prakteknya. Karena di sini katakan bahwasanya Alkitab sangat jelas menerangkan bahwa Allah menentang mereka yang melakukan praktek okultisme. Baik itu peramal, penelaah, penyihir, begitu juga dengan dukun. Nah, di sini jelas bahwasanya tidak mungkin bisa menyatu praktek okultisme untuk yang mendasarkan itu kepada kuasa Tuhan. Kemudian untuk tambahannya mungkin bisa ditambahi teman kami penyaji yang lain. Oke, baik. Kami juga akan menanggapi pertanyaan dari saudari Dina, yang dimana pertanyaannya adalah menanyakan tentang bagaimana pendapat dari kami mengenai orang yang mempunyai ilmu okultisme, tetapi mereka juga percaya kepada Tuhan dan mereka juga pergi ke gereja. Lalu bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada mereka? Salah satu tanggapan yang bisa kami berikan di sini adalah ketika orang menduakan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan juga ajarkan kepada kita di dalam hukum Taurat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya di sini kita bisa menanggapi bahwasanya sikap yang diberikan oleh orang itu yang
mempunyai ilmu okultisme adalah sikap yang tidak baik seperti itu, bukan seperti yang diajarkan oleh kitab kepada kita. Lalu bagaimana kita memberikan pelayanan baik kepada mereka? Pelayanan yang baik yang bisa kita lepaskan adalah ketika kita memberikan pelayanan pelepasan kepada mereka. Pelayanan pelepasan juga harus didasari dari hati mereka, supaya ketika mereka mau terlepas dari kuasa-kuasa setan yang berada di dalam dirinya. Mungkin itu yang bisa kami tanggapi untuk pertanyaan dari saudari Dina. Untuk menanggapi juga pertanyaan dari saudara Bobby, sesuai dengan pertanyaannya tadi yang juga telah dijawab oleh saudara penyaji Aigren, yang dimana bagaimana tanggapan tim penyaji ketika kuasa dukun iblis menggunakan nama Allah dalam prakteknya. Sama juga seperti apa yang tadi dijawab oleh saudara Aigren tadi, di mana ketika kuasa iblis itu tidak akan pernah menyatu dengan kuasa Tuhan, yang dimana telah dijelaskan juga bahwasanya kuasa iblis adalah kuasa yang mengharapkan imbalan, melainkan kuasa Allah adalah pemberian Allah kepada kita adalah cuma-cuma kepada kita. Jadi hal ini tidak mungkin tidak akan ada efek dari si dukun untuk mempergunakan nama Allah. Tetapi tanggapan kami ketika dukun itu menggunakan nama Allah, itu nama Tuhan Yesus atau nama Allah kita dalam prakteknya, itu merupakan hal yang salah seperti itu. Mungkin dari beberapa teman-teman yang pernah saya wawancarai mengenai ketika dia berada di dalam kuasa ini, dia menyatakan tidak pernah mengaitkan nama Allah kita Yesus Kristus. Dan ketika saya melihat dalam pelayanan pelepasan, ketika dia menyebut nama Yesus saja dia tidak mau seperti itu. Jadi mungkin nama Allah di sini yang bisa dimasukkan saudara Bobby adalah nama-nama Allah lain, seperti juga dalam kepercayaan lama. Orang Karo juga ada namanya di mata mula jadi nabolon seperti itu. Di begu ganjang seperti itu. Mungkin itu yang dimaksud saudara Bobby. Mungkin ini yang bisa kami tanggapi dari pertanyaan saudara Bobby juga. Terima kasih. Mungkin bisa juga ditambahi oleh saudara penyaji lainnya. Kami kembalikan. Baik, terima kasih. Mungkin tidak ada lagi tambahan dari kami penyaji. Kepada saudara penanya, apakah ada sanggahan atau masukan serta kritikan? Thank you. I think enough. Baik, terima kasih. Sekarang kita buka termin terakhir, yakni termin ketiga. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Apakah tidak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Okay, thank you. I think our discussion enough. We return to our lecture to edition our explanation about our material for now. Okay, so your class compared to the 3A, in this class, a lesser student asking question. In class A, there are 7 of them asking questions. So use this chance, the chance to improve also your English. Not only raising question, but also to improve your English, So in terms of numbers of students raising question, B is defeated by class A, Kalian kalah dari kelas A, mereka ada 7 orang, kalian cuma berapa ini? Dari 3 orang saja nih kan? I take note on you. One is Bobby, second is Dina. Who else? Only 2 ya? 2 only ya? Ranto, sir. Oh, dia yang pertama ya? Ranto. Oh, sorry, Ranto. Ranto using combination English Indonesia. Bobby use full English and then translate.
Dina use full English ya. I will appreciate you and give you of course plus. Now, I have informed to you that the term, ya istilah yang kita gunakan bukan eksorsisme, tapi pelayanan pelepasan ya. Kemudian eksorsisme itu lebih kepada pengusiran setan. Tadi Bapak sudah mengatakan analoginya seperti sebuah rumah. Dalam rumah itu banyak kamar. Eksorsisme itu hanya salah satu kamar ya. Lalu kemudian ada istilah yang kalian harus ada informasi data yang kalian ini harus kritis. Misalnya kita lihat di 2.2. Ini dari 2.2 coba perhatikan dulu cara pengetikannya ini bisa lebih diperbaiki. Jangan terlalu panjang untuk pelapor yang berikutnya. The next presenter, make sure that one paragraph is not too long. This one is very long ya. I do not know in your paper because Bapak open this one in my iPad ya. So here up to the end of 2.2 is only one paragraph. That's too long. Kemudian tolong dulu perhatikan yang ini yang Anda perlu kritis ya yang menjadi presenter. Dikatakan di sana coba cari dulu jawabannya. Yang bisa menemukan jawabannya nanti dapat nilai 10. 3 yang pertama saya kasih nilai 10 poin plus ya. Now the competition is open. The competition is open. 3, kalau ada 45, yang nomor 45 nggak dapat nilai lagi ya. Yang 1, 2, 3 dapat nilai. Di mana tertulis, where you can find the biblical basic for saying. For saying, karena ini menurut Bapak ini kutipan kalian ini,